Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11, kita lanjutkan lagi materinya, yaitu tentang tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Rasul itu kemarin berjumlah 313 dan Nabi ada 124.000 Nabi. Dan untuk sekarang yang sudah kita bahas kemarin adalah sifat yang wajib di para Rasul, terus yang sifat mustahil dan juga sifat sifat zaiz atau sifat arad basyariyah, atau sifat yang boleh ada pada Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan sekarang tugas para Rasul-Rasul. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas itu sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas yang pertama. Jadi tidak sebagaimana kemarin kita bahas di di sifat yang ketiga, kalau nggak salah sifat wajib yang ketiga, bahwa seorang rasul itu mempunyai sifat yang menyampaikan kebenaran, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, tugas yang kedua adalah mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Semua rasul itu menyuruh umatnya untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan dalam arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau misalkan rasul yang lain, kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, syahadatnya tidak seperti itu, tapi syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Nah, artinya setiap rasul pada zamannya itu berbeda syahadatnya, tergantung dari siapa rasul tersebut. Tetapi ada persamaan semuanya, yaitu mengesahkan Allah, mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada satupun rasul yang menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Contoh seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah dirinya, melainkan tetap untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusannya. Jadi ketika Nabi Isa syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Memberi kabar gembira tentang akan adanya balasan yang yaitu berupa surga kepada orang-orang yang mau diajak bertauhid, yang mau mengesahkan Allah dan mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberi peringatan kepada orang kafir bahwa orang musyrik, jangankan orang kafir, orang yang mukmin yang masih gemar membuat maksiat itu akan sama, memberi peringatan bahwa balasan akan perbuatan mereka yaitu adalah neraka jahanam, ya. Yang keempatnya, tugas seorang rasul menunjukkan jalan yang lurus. Jadi tadi ada mengesahkan Allah, menyampaikan risalah Allah. Nah, ini dibimbing. Jadi bukan hanya disampaikan tapi juga dibimbing, menunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa. Karena seperti yang kita bahas kemarin, bahwa di iman kepada kitab-kitab Allah, kita tidak boleh membaca Quran terjemah secara kasat mata. Artinya kita membeli Quran terjemah, kita baca satu ayat Arabnya, satu ayat terjemahannya, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Kecuali kalau punya ilmunya silahkan, sebab tidak mudah memahami Al-Quran, memahami wahyu Allah. Ya, maka di sini tugas seorang rasul adalah menunjukkan jalan yang lurus terkait apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nah, di sini mungkin kalau kita bisa dijadikan rasul itu ibaratnya seorang guru, ya, seorang guru yang menyampaikan, ikut membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah, tergantung dari zaman mana, ya. Karena kitab itu kemarin kita sudah bahas, seluruh kitab itu ada 104. Yang 100 itu dirangkum, disempurnakan di 4 kitab. Ini 4 kitab yang wajib kita ketahui: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Ya, yang tiga itu dirangkum lagi, disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi artinya Al-Quran ini adalah seluruh wahyu Allah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang keenam adalah sebagai hujah bagi manusia. Maksudnya bagaimana sebagai hujah manusia? Setiap Rasul-Rasul Allah itu mempunyai cobaan yang begitu amat berat. Ya, contohlah kita dengar kita dari cerita Nabi Ayub alaihissalam, bahwa Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit. Ya, dengan sebuah penyakit sama seperti yang kita alami, yaitu situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kalau misalkan kita sabar seperti Nabi Ayub, kita akan tetap bisa melaksanakan ibadah. Sama seperti halnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu penyakitnya itu, kalau bahasa Indonesianya, lamun bahasa Sunda mah budug. Penyakit Nabi Ayub deh. Terus penyakitnya ini tidak sembuh dalam waktu singkat, bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun. Tetapi beliau tetap beriman kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Nah, jadi jika kita sekarang hanya karena COVID-19 masjid dikosongkan, ini berhalangan. Nanti di akhirat akan jadi hujah. Nabi Ayub pun Rasul yang seorang Rasulullah diberi penyakit bertahun-tahun, dia tetap beriman, tetap beribadah kepada Allah. Sedangkan kita yang hanya diberikan COVID-19, ini pun belum tentu benarnya, kita sudah malas untuk beribadah. Nah, ini maksudnya, ya, kalian tidak beribadah hanya karena kaya. Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya, dia tetap beribadah, tetap beriman. Kebalikannya orang yang tidak punya apa-apa, katakanlah miskin. Nabi Ayub pun selain sakit, dia juga dikenakan cobaan, jatuhnya seluruh kekayaan. Ceritanya panjang kalau misalkan diceritakan, ya. Singkatnya, Nabi Ayub itu tidak apa-apa, bahkan sampai ditinggalkan anak dan istrinya. Itu Nabi Ayub. Jadi tidak ada hujah bagi kita. Ya. Terus contoh lain sebagai hujah. Kita sering mendengar sering melihat lah, ada guru atau ustad, ada bapakna ustad, ada anakna sebenar cenah. Nabi Nuh, anaknya yang keempat yaitu Kan'an, dia tidak beriman walaupun ayahnya seorang rasul. Ya, kalau sekarang kebalik, anaknya yang jadi ustad, ayahnya masih suka bermaksiat. Nabi Ibrahim sama, ayahnya pun tidak beriman, Nabi Ibrahim. Ya, jadi itu maksud dari sebagai hujah bagi manusia. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan atau tidak beriman kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak meninggalkan sholat. Tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih hikmahnya? Di sini yang pertama, makin sempurna imannya. Dengan tadi dijadikan tugas Rasul itu sebagai hujah bagi manusia, makin sempurna imannya bahwa kita tidak punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Ya. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Ingat, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, dalam arti kita harus tahu dulu cerita atau sejarah dari Rasul-Rasul Allah, minimal lah. Minimal yang ditekankan adalah cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus dari Nabi Adam ke 25 Nabi kita tahu sejarahnya, tidak harus. Minimal satu saja bisa tidak kita mengikutinya. Ya, karena menjadikan sebagaimana dalilnya bahwa Rasulullah itu sebagai suri tauladan, pemberi contoh yang baik dalam hidup kita, pemberi contoh yang baik untuk hidup kita. Ya, yang ketiga, hikmahnya adalah terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Selain dari beribadah, hablum minallah, ibadah kepada Allah, ada juga hablum minanas, ibadah kepada sesama manusia, atau di sini disebutnya perilaku sosial. Bagaimana tingkah kita, sikap kita, perilaku kita terhadap sesama manusia, terhadap orang lain, baik itu yang istilahnya adik kelas, kakak kelas, sebaya, bagaimana, ya. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Ini salah satu hikmahnya, memiliki teladan. Nah, yang harus dijadikan teladan itu kata apa tadi para rasul. Minimal
minimal kita mengenal sejarah dari Rasulullah SAW, Rasul yang untuk kita, ya, Rasul yang untuk kita. Nah, ini dalilnya Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ini yang baru saja Bapak sebutkan, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Bagimu, teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang tinggal tanya kepada diri kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau misalkan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tinggal menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan atau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, bisa lebih mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Bisa lebih mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Nah, sekarang karena kebetulan sekarang ini masih bulan Maulid, sebagaimana sebagian umat Islam, sebagian ya, Bapak katakan sebagian karena tidak semua umat Islam merayakan Maulid Nabi. Nah, artinya ketika kita, yang ingin Bapak singgung sedikit adalah tentang yang selalu terjadi di setiap bulan Maulid, yaitu adanya mungkin bisa dikatakan penghinaan, pelecehan, atau katakanlah mengolok-olok orang yang melaksanakan Maulid. Masalah dalil itu tidak harus, ulama itu berbeda pendapat terkait masalah Maulid. Artinya, singkatnya, kalau misalkan kalian suka melakukan Maulid karena di kampung kalian, ya lakukanlah. Tetapi bagi yang tidak suka melakukan acara Maulid, mengadakan tabligh akbar, membaca sholawat, berzikir, baca Quran dan lain-lain, ya jangan dilakukan. This is simple. Yang penting jangan gunakan bulan Maulid ini sebagai ajang untuk menghina saudara-saudara kita di umat Islam yang melaksanakan Maulid. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita punya cara masing-masing, punya jalan masing-masing untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul dengan cara yang sudah sering kita lakukan. Ya, tentunya ada dalilnya semuanya, baik yang mengikuti yang melaksanakan acara Maulid ada dalilnya, ada yang tidak melaksanakan mungkin ada dalilnya. Ya, ada. Jadi jangan digunakan bulan Maulid ini dijadikan sebagai bahan untuk menghina umat Islam yang melaksanakan Maulid. Itu saja. Yang keenam, hikmah dari beriman kepada Rasulullah SAW, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini tujuan kita. Kita hidup ini untuk beribadah. Ya, kita hidup ini untuk beribadah. Bukan untuk TikTokan, bukan untuk main-main saja, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk beribadah. Tidak ada yang lain. Ya. Itu adalah hikmah dari beriman kepada Rasulullah. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasulnya. Apa yang diberikan rasul ini dalilnya Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras hukumannya. Ini dalilnya. Kita harus menjunjung tinggi risalah sebagaimana yang sering kita sebutkan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tetapi jangan mengartikan atau menafsirkan hadis Al-Quran secara kita melihat terjemahannya saja. Perlu beberapa aspek lain untuk bisa mengerti terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
Contohnya saja kalau dalam Al-Quran harus tahu dulu asbabun nuzulnya seperti apa. Kalau hadis disebutnya asbabul wurud. Ya, kita harus tahu sebab adanya hadis itu sebabnya apa, sikona kumaha. Begitupun untuk Al-Quran. Ya, begitupun untuk Al-Quran. Sebabnya turun ayat ini kenapa? Bagaimana situasi di sana sampai Allah menurunkan ayat ini? Itu harus tahu. Makanya jangan membaca Quran terjemah secara kalau misalkan tidak tahu alat, tidak punya ilmunya. Ya. Yang kedua, menerapkan perilaku mulia adalah melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Ya. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Kalian sekolah jurusan SMK, kalian sekolah SMK itu karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi selain layak, selain skill dalam pekerjaan kalian juga harus tahu aturan-aturan supaya rezeki yang kita dapatkan dari kerja keras kita itu tidak menjadi haram. Ya, tidak menjadi haram. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Nah, tidak akan mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Nah sekarang, tapi faktanya sekarang orang-orang sekarang itu lebih gemar diberi daripada memberi. Contoh ketika ada bantuan dari pemerintah, bantuan untuk pengangguran semuanya ngaku nganggur, bantuan untuk UMKM, orang yang berwira swasta semuanya ngaku berwira swasta, hanya untuk mendapatkan bantuan. Nah ini tidak sesuai dengan kalau misalkan kita kaitkan dengan iman kepada Rasulullah, itu salah satu tanda bahwa dia tidak beriman kepada Rasulullah. Kalau untuk bantuan COVID atau bantuan corona, it's okay lah ya. Ada yang marah ketika tidak kebagian karena pada hakikatnya semuanya wajib menerima. Karena di sana bantuan untuk yang terkena, dalam arti semua warga Indonesia sekarang terkena dampaknya dari mulai sekolah. Kita sekarang ini kan dampak dari pandemi, tidak bisa pergi ke sekolah, belajar seperti biasa tidak bisa, paling hanya seminggu sekali, terus hanya ada yang hal-hal yang benar-benar penting baru datang ke sekolah, seperti itu. Yang keempat, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya untuk bisa sampai ke sini kalian harus tahu cerita atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usaha itu seperti memelihara dan meningkatkan iman dan takwa. Bagaimana caranya memelihara dan meningkatkan iman dan takwa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Caranya adalah untuk memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara thalabul ilmu, mencari ilmunya. Ngaji atulah cek bahasa Sunda mah, antakna ngaji. Ya. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Ingat, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Kadang jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Yang rohaninya sakit, contohnya bukan tidak yang paling parah itu adalah sampai ke titik dikatakan gila. Tapi yang sakit rohaninya itu adalah ketika dia sering melakukan maksiat. Itu sakit sebenarnya rohaninya, sehingga dia tidak bisa menginstruksikan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Justru yang ada hanya berbuat maksiat. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Misalnya ilmu pengetahuan tentang pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, kedokteran, perdagangan, industri, transportasi, dan ekonomi. Nah, ilmu pengetahuan tersebut hendaknya digunakan sebagai bekal dalam beribadah dan usaha menyejahterakan umat manusia. Di sini kalian sudah melakukan, kalau misalkan belajarnya benar-benar di tingkat jurusannya, ada yang di RPL, ada yang di TKJ, itu sama ya, masuk dalam
teknologi. Ilmu, kita sedang mempelajari teknologi untuk tujuannya untuk bekal dalam beribadah. Artinya kita bekerja, mendapatkan uang yang halal, uang itu dipakai untuk makan kita, dan tenaganya dari hasil makan tadi digunakan untuk beribadah. Dan usaha untuk menyejahterakan umat manusia, kalau bisa dari kemampuan kita itu, kita jangan puas hanya dengan jadi karyawan, tapi cobalah untuk jadi seorang bos, ya, punya perusahaan sehingga dapat mempekerjakan orang-orang yang katakanlah tidak sanggup untuk sekolah seperti kalian. Sini dalilnya Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah SWT meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah SWT tahu semua apa yang kita kerjakan. Ya, ini hanya untuk memperkuat penjelasan yang barusan. Jadi tadi yang pertama itu mulai dari mencari ilmu agama, ngaji. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Bagaimana caranya? Kalau jasmani sering kita lakukan, yaitu dengan berolahraga. Terus kalau rohani, ini balik lagi ke yang pertama. Caranya satu, hanya thalab ilmu, ngaji, ya. Yang ketiga, baru sekolah, mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ya. Yang keenam, hikmah dari beriman kepada Rasulullah adalah terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Cara berdakwahnya ini tidak harus berceramah, tidak harus menjadi guru PAI seperti Bapak, tidak harus. Cara dakwahnya Rasul itu tadi, sebagaimana yang kita ketahui, baik kita juga bacakan dalilnya, yaitu dengan menjadi suri tauladan. Tunjukkan akhlak, tunjukkan perilaku yang baik di depan orang lain, ya. Tunjukkan akhlak, tunjukkan perilaku yang baik di depan orang lain, sehingga orang lain mau seperti kita. Itu dakwah yang diajarkan. Dakwah yang pertama diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan memberikan contoh. Kita mau orang yang kita dakwahi seperti ini, tapi kitanya tidak melaksanakan. Contoh, kita mau orang yang kita dakwahi itu melaksanakan sholat, tapi kitanya tidak sholat. Rakumaha? Wah, nuk itu cina diturutan, kan seperti itu. Jadi berdakwah di sini tidak harus berceramah, tidak harus mengadakan tablik akbar, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi guru PAI, tetapi melainkan berilah contoh perbuatan yang sesuai dengan akhlak Rasul. Lalu niatkan dalam hati kita untuk mengajak orang lain. Berdakwah itu kan mengajak, ya. Niatkan untuk mengajak orang lain dengan cara memberikan contoh. Jadi bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Orang itu akan lebih menerima dengan perbuatan daripada dengan ucapan. Kadang kalau dengan ucapan orang gampang tersinggung, ya, gampang tersinggung, tidak mudah untuk menerima kalau dari ucapan. Tapi kalau dari perbuatan, kadang bisa timbul rasa malu dari diri orang lain. Era ku si anu mah getol ka masjidna ari urang. Nah, bisa terjadi timbul seperti itu, ya. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini. Ini yang terakhir. Minggu depan Bapak sarankan mulai dari sekarang selesaikan tugas-tugas yang belum dikerjakan supaya tidak menghambat nilai pada sesudah ujian untuk nilai rapotnya, ya. Itu saja mungkin dari sekarang. Tugasnya apa ya? Oh ya, tugasnya berapa kali kalian mengaji dalam waktu seminggu. Kalian berapa kali mengaji ke madrasah? Tong ngaji atulah datang lah. Dalam waktu seminggu kalian datang ke madrasah di kampung kalian berapa kali? Ya, berapa kali? Bapak ulangi. Dalam waktu seminggu berapa kali kalian datang ke madrasah? Ya. Itu saja dari Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.